Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverdian Wilmansah dengan NIM 19032111001008. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset saya pada mata kuliah manajemen produksi agribisnis, yaitu tentang komoditas ubi kayu yang dijadikan produksi sebagai keripik singkong. Oke, selanjutnya yang saya akan bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Untuk selanjutnya, untuk pendahuluan, untuk latar belakang, di sini singkong atau ubi kayu merupakan jenis umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Singkong di sini merupakan salah satu tanaman unggulan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Singkong berada di urutan ketiga dilihat dari produktivitasnya pada tahun 2015 menurut data BPS Kabupaten Ponorogo. Di sini singkong merupakan umbi-umbian yang kaya akan karbohidrat. Selain itu, daun singkong juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selain karbohidrat, singkong juga mengandung berbagai vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Di sini singkong merupakan makanan yang sering dimakan oleh masyarakat Indonesia. Singkong sendiri memiliki banyak manfaat. Di sini singkong atau ubi kayu dahulu dijadikan bahan makanan pokok di masa penjajahan. Singkong dapat diolah menjadi beberapa makanan seperti keripik singkong, singkong rebus, kolak, dan lain-lain. Dengan adanya potensi tersebut dari komunitas ubi kayu, maka dapat berperan untuk meningkatkan industri pangan di Kabupaten Ponorogo yang berbahan baku ubi kayu atau ketela pohon. Kita beralih pada rumusan masalah dan tujuan. Di sini ada beberapa masalah yang saya ambil dalam mini riset ini. Antara lain, yang pertama, bagaimana cara menentukan komoditas yang akan diusahakan. Yang kedua, bagaimana analisis pemilihan lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan keripik singkong Mas Bambi ini. Yang ketiga, bagaimana perancangan tata letak atau layout pada lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan keripik singkong Mas Bambi. Adapun tujuan dalam mini riset yang saya buat di sini, yang pertama untuk mengetahui cara menentukan komoditas yang akan diusahakan, yang kedua untuk mengetahui analisis pemilihan lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan keripik singkong Mas Bambi, dan yang terakhir yang ketiga untuk mengetahui perancangan tata letak layout pada lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan keripik singkong Mas Bambi. Oke, selanjutnya kita beralih pada pembahasan. Pada pembahasan yang pertama ada alasan pemilihan komunitas pertanian ubi kayu. Di sini permintaan akan ubi kayu di setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan seiringnya jumlah penduduk yang bertambah banyak. Peningkatan kebutuhan ubi kayu ini dikarenakan masyarakat dalam mengonsumsi ubi kayu tidak langsung dikonsumsi, melainkan diolah menjadi berbagai macam olahan seperti keripik, singkong rebus, dan lain-lain. Di sini produk olahan ubi kayu tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa saja, namun dari semua kalangan. Di sini alasan dari pemilihan komunitas yang akan diusahakan melihat dari harga dan peluang keberhasilan dari suatu produksi. Di sini Ponorogo merupakan daerah yang melakukan penanaman ubi kayu di Indonesia. Ubi kayu mudah untuk diusahakan. Selain itu, resiko kegagalan dari hasil panen kecil dan toleran dari tanah yang kekeringan. Di sini jaminan harga pasar yang relatif stabil menjadi suatu pendorong bagi pengembangan ubi kayu atau singkong yang menyaingi padi atau jagung di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya kita beralih pada kondisi pasar, kondisi topografi dan iklimnya, serta nilai ekonomis dari komunitas pertanian ubi kayu. Di sini kondisi pasar pada komunitas ubi kayu yang ada di Desa Babatan, yaitu terdiri dari beberapa saluran distribusi. Saluran distribusi yang digunakan antara lain yaitu langsung petani langsung ke konsumen, yang kedua petani, selanjutnya ke pedagang besar, dan selanjutnya yang ke pedagang konsumen. Yang ketiga petani, selanjutnya pedagang kecil dan langsung ke konsumen. Selanjutnya petani, pedagang perantara, pedagang besar, dan yang terakhir konsumen. Dengan terdapatnya saluran distribusi tersebut akan berakibat pada harga komunitas ubi kayu di pasaran. Di sini Desa Babatan merupakan sentra produksi ubi kayu yang berada di Kabupaten Ponorogo. Desa tersebut berada di dekat pabrik tapioka dan juga berada tidak jauh dari pusat kota. Kegiatan mengolah bahan mentah dari suatu komunitas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengolahan, suatu komunitas ini akan menghasilkan nilai ekonomis atau nilai tambah dari komunitas tersebut. Selanjutnya kita beralih pada analisis pemilihan lokasi produksi keripik usaha keripik singkong Mas Bambi. Untuk yang pertama, ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi usaha. Di sini ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi usaha. Lokasi usaha akan dibangun pada lokasi atau wilayah yang memiliki tenaga kerja yang melimpah. Di sini dengan tersedianya tenaga kerja yang melimpah tersebut akan mempengaruhi terhadap produktivitas suatu produk. Tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga yang didapatkan dari tetangga sekitar lokasi usaha. Dalam usaha keripik singkong ini mempunyai 2 orang tenaga kerja yang melakukan produksinya setiap hari.
Selanjutnya kita beralih pada ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung di lokasi usaha. Di sini ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi usaha Keripik Singkong Mas Bambi ini sudah tersedia dengan baik. Di sini baik dari semua segi, dari segi apapun. Lokasi yang dekat dengan perkotaan memudahkan untuk usaha ini dapat dengan mudah untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan itu juga didukung dengan kesediaan air, listrik, dan lainnya dengan cukup baik juga. Selanjutnya kita beralih pada kedekatan dengan pasar. Usaha keripik singkong ini dipasarkan atau dititipkan di beberapa toko dekat lokasi. Selain itu juga dipasarkan lewat online shop. Lokasi usaha yang jaraknya dekat dengan pasar yang berada di tengah kota dapat membantu dalam melakukan proses pemasaran. Sistem pembayaran yang disediakan pada usaha ini yaitu secara tunai atau cash. Oke, selanjutnya kita beralih pada kedekatan dengan bahan baku. Di sini bahan baku yang dibutuhkan oleh usaha keripik singkong ini didapatkan dengan mudah dikarenakan dengan lokasi usaha yang jauh dari perkotaan. Ketersediaan bahan baku ini menjadi hal yang cukup penting dalam menjalankan usaha. Di sini ubi kayu yang digunakan ini merupakan ubi kayu yang terjadi secara lokal, yang dimana membeli pada supplier yang merupakan saudara sendiri. Di sini bahan baku pendukung lainnya juga tak kalah mudah untuk didapatkan di pasaran karena tersedianya dengan banyak, yang jaraknya dengan pasar cukup dekat. Selanjutnya kita beralih pada perancangan tata letak atau layout pada lokasi produksi bisnis usaha keripik singkong Mas Bambi. Di sini yang pertama analisis desain tata letak layout yang ada pada usaha dan jenis tata letak yang digunakan. Di sini tata letak pada usaha keripik singkong ini sudah tertata dengan baik ya. Walaupun usaha keripik singkong ini masih tergolong kecil. Dari segi penataan peralatan yang dipakai terkondisi sudah baik. Jenis tata letak sendiri yang digunakan di sini ya, merupakan tata letak proses atau bisa disebut dengan proses layout. Hal ini sebab peralatan dan mesin yang digunakan masih secara umum. Peralatan dan mesin masih ditempatkan ke dalam satu ruangan besar yang sama. Selanjutnya kita beralih kepada kelebihan dan kekurangan tata letak proses. Di sini untuk kelebihan sendiri, antara lain yang pertama, prospek bisnis untuk keripik singkong ini masih sangat terbuka lebar untuk kedepannya. Yang kedua, peminat keripik singkong ini yang banyak dari semua kalangan. Selanjutnya yang ketiga, untuk sarana prasarana yang mudah didapatkan, yang keempat bahan baku juga untuk mudah didapatkan, dan yang terakhir yang kelima adalah menambah lapangan pekerjaan di wilayah sekitar lokasi usaha. Untuk kekurangannya sendiri di sini, yang pertama banyaknya pesaing di wilayah lokasi usaha tersebut. Selanjutnya yang kedua, persediaan barang dalam proses produksi. Selanjutnya kita beralih pada kesimpulan. Di sini singkong merupakan makanan yang sering dimakan oleh masyarakat Indonesia. Permintaan akan ubi kayu setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan seiringnya jumlah penduduk yang bertambah banyak. Di sini peningkatan kebutuhan ubi kayu ini dikarenakan masyarakat dalam mengonsumsi ubi kayu tidak langsung dikonsumsi melainkan diolah menjadi berbagai macam olahan pangan. Di sini alasan dari pemilihan komoditas yang akan diusahakan umumnya melihat dari harga dan peluang keberhasilan dari suatu produksi. Di sini Ponorogo merupakan daerah yang melakukan penanaman ubi kayu di Indonesia. Ubi kayu mudah untuk diusahakan, lain itu risiko kekalahan dari hasil panen kecil dan toleran dari tanah yang kekeringan. Dengan harga di pasar yang relatif stabil menjadi suatu pendorong bagi pembangunan ubi kayu atau singkong yang menyaingi padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo. Di sini kondisi pasar dari usaha keripik singkong Mas Bambi ini, di pasarnya terdapat saluran distribusi yang digunakan, antara lain yang pertama petani langsung konsumen, yang kedua petani ke pedagang besar, selanjutnya ke konsumen, yang ketiga petani ke pedagang kecil, dan yang ketiga ke konsumen, selanjutnya yang terakhir petani, selanjutnya ke pedagang perantara, selanjutnya ke pedagang besar, dan langsung ke konsumen. Dengan terdapatnya saluran distribusi tersebut akan berakibat pada harga komoditas ubi kayu di pasaran. Di sini Desa Babatan merupakan sentra produksi ubi kayu yang berada di Kabupaten Ponorogo. Desa tersebut berada dekat dengan kota dan juga tidak jauh dari pusat pasaran. Kegiatan mengolah bahan mentah dari suatu komunitas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Di sini ketersediaan tenaga kerja di lokasi cukup baik, karena dengan terjadinya tenaga kerja yang melimpah tersebut akan mempengaruhi produktivitas suatu produk. Tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga yang dapat dari tetangga sekitar lokasi usaha. Dalam usaha keripik singkong Mas Bambi ini terdapat 2 orang tenaga kerja yang melakukan produksi setiap harinya. Untuk kesediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung di lokasi di sini cukup baik karena lokasi yang dekat dengan perkotaan memudahkan untuk usaha ini dapat dengan mudah untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada produksi ini. Selanjutnya berkaitan dengan pasar. Di sini usaha keripik singkong
lokasinya tidak jauh dari pasar yang berada di tengah kota. Lanjutnya di sini usaha keripik singkong ini dipasarkan atau dititipkan di beberapa toko dekat lokasi. Selain itu juga dipasarkan lewat online. Untuk kedekatan bahan baku di sini, bahan baku cukup mudah untuk didapatkan karena lokasinya sendiri dekat dengan kota. Selain itu juga dekat dengan pasar. Untuk perancangan tata layout pada lokasi profesi agribisnis, usaha keripik singkong Mas Mambi ini terletak pada usaha keripik singkong ini sudah tertata dengan baik walaupun usaha keripik singkong ini masih tergolong kecil. Selanjutnya terdapat kelebihan prospek bisnis untuk keripik singkong masih sangat terbuka lebar untuk kedepannya. Minat keripik singkong yang banyak dari semua kalangan, sarana prasarana yang mudah didapatkan, bahan baku yang mudah untuk didapatkan, tentunya menambah lapangan pekerjaan di wilayah di sekitar lokasi usaha. Untuk kekurangannya sendiri di sini banyak pesaing di wilayah lokasi usaha dan persediaan barang dalam proses produksi. Selanjutnya untuk kelebihan terletak proses antara lain di sini yang pertama, prospek bisnis untuk keripik singkong ini masih sangat terbuka lebar untuk kedepannya. Selanjutnya peminat keripik singkong yang banyak dari semua kalangan. Selanjutnya sarana prasarana yang mudah didapatkan. Selanjutnya bahan baku yang mudah juga untuk didapatkan, dan yang terakhir menambah lapangan pekerjaan di wilayah sekitar lokasi usaha. Di sini untuk ukuran sendiri dari tata letak proses, banyak pesaing di wilayah lokasi usaha, persediaan barang dalam proses produksi yang semakin meningkat. Di sini selanjutnya kita beralih pada saran. Untuk saran yang pertama untuk pemerintah, di sini pemerintah diharap menyediakan persediaan bahan baku ubi kayu kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo agar harga ubi kayu tetap stabil. Selanjutnya untuk pemilik usaha di sini diharapkan memperluas pada pemasarannya dan bekerjasama dengan akun media sosial yang sudah memiliki akun dengan mengikut yang banyak untuk membantu mempromosikan produknya. Oke, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan salah dari saya dan penyampaian yang kurang lengkap. Mohon dimaklumi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.